Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, biquatillah. Ada yang bertanya kepada saya mengenai penggunaan jimat, di mana mereka bertanya itu dalam rangka untuk memantapkan hati mengenai salah atau tidaknya menggunakan jimat, atau haram tidaknya menggunakan jimat. Karena ada yang mengatakan bahwa jimat itu haram. Dan penggunaan jimat yang saya dapatkan ya dari guru dan berbagai informasi lainnya, bahwa ya fakta sejarah tentang apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW itu tampak bertolak belakang dengan kesimpulan atas pandangan Islam yang menganggap bahwa jimat itu haram. Bahkan cukup banyak juga ya yang mengatakan bahwa jimat itu memang haram. Fakta sejarah itu menyatakan bahwa jimat tidak selalu dilarang oleh Islam. Kesimpulan yang tepat adalah kalau memang barang yang diyakini memiliki kekuatan tersebut diyakini memiliki kekuatan tanpa campur tangan Gusti Allah, itu memang diharamkan. Tapi bila meyakini bahwa Gusti Allah sendiri yang mentakdirkan barang itu memiliki kekuatan dan Allah juga berhak kapanpun untuk mencabut kekuatan tersebut, itu tak akan menjadi masalah. Nah, titik kerancuan memahami jimat dalam Islam adalah ada pada ketidaktahuan banyak orang bahwa Islam sebenarnya memiliki tradisi yang mirip dengan jimat ya, tradisi yang ada dan dilakukan sejak zaman sahabat. Bahkan ya saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, yaitu tradisi tabaruk. Tabaruk dapat didefinisikan sebagai menggunakan benda atau tempat yang diyakini memiliki keistimewaan sebab benda atau tempat tersebut pernah bersinggungan dengan sosok yang dimuliakan oleh Gusti Allah. Hal ini seperti misalnya rambut Nabi maupun benda yang pernah dipakai oleh orang-orang soleh ya. Namun ya keistimewaan benda itu tidak muncul atau diyakini ada dengan sendirinya. Bahkan benda itu diyakini hanya sebagai wasilah atau lantaran untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah, sebab pernah dipakai oleh orang yang dimuliakan Gusti Allah. Nah, pemakaian benda sebagai lantaran untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah itu tidaklah dilarang dalam Islam. Sebab tidak berusaha mensejajarkan benda itu dengan Gusti Allah alias menyekutukan Gusti Allah, apalagi meniadakan keberadaan Gusti Allah. Nah, ini juga berbeda ya dengan apa yang disinggung oleh Gusti Allah ya dalam surah Az-Zumar ya ayat 3 ya. Sebab perilaku orang musyrik dalam ayat tersebut itu berbeda dengan pengakuan mereka. Nah, mereka ya mengaku bahwa berhala sebagai lantaran. Nyatanya ya mereka itu tidak mengakui Gusti Allah sebagai Tuhan ya. Nah, tradisi tabaruk itu terungkap salah satunya itu dalam Atsor ya. Itu seperti dari Ja'far ibnu Abdullah ibnu Hakam bahwa sahabat Khalid ibnu Walid pernah kehilangan sebuah penutup kepala di hari perang Yarmuk. Nah, Khalid lalu memberi perintah cari penutup kepala itu. Nah, para prajurit itu tidak menemukannya. Lalu Khalid itu mengulangi perintahnya lagi sebagai tanda begitu pentingnya benda tersebut. Para prajurit pun menemukannya dan ternyata ya benda itu tidaklah sebuah benda yang tanpa istimewa. Khalid lalu bercerita bahwa suatu kali ya Rasulullah itu melakukan umroh. Beliau kemudian bercukur dan para sahabat pun memperebutkan rambut beliau. Dan Khalid itu memperoleh rambut bagian depan dan meletakkannya di penutup kepala tersebut. Nah, setelah itu setiap Khalid membawa penutup kepala itu, ia tidak pernah menghadiri peperangan kecuali memperoleh kemenangan. Nah, cerita ini dinyatakan oleh Al-Haythami ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Abu Ya'la dengan para perawi yang insya Allah sahih. Nah, dari referensi yang saya sajikan di video ini ya, tidak akan menguraikan kajian hadis secara
mendalam ya tentang tradisi tabaruk atau pemakaian jimat oleh para sahabat. Yang jelas ya, riwayat yang saya ceritakan tadi itu hanyalah satu dari puluhan riwayat bagaimana para sahabat memandang istimewa ya benda-benda yang bersinggungan dengan Nabi. Dan itu juga dilakukan oleh para ulama salafi ya pada benda-benda yang pernah bersinggungan dengan ulama soleh sebelum mereka. Kemiripan pola tabaruk dengan pemakaian jimat yang ada di Nusantara inilah yang mungkin menyebabkan tabaruk itu ditradisikan dalam Islam atau diterjemahkan sebagai jimat ya. Sayangnya ya kemudian juga dikategorikan haram, padahal seharusnya ya hukum haram tersebut berdasar alasan keharaman, bukan berdasar nama maupun istilah. Nah, dari sini ya semoga Anda paham ya, sehingga saat Anda menggunakan jimat ya tidak keluar dari keyakinan di mana jimat yang Anda bawa tidak lain adalah sebagai sarana yang Anda yakini bahwa sarana spiritual tersebut bisa Anda rasakan manfaatnya atas izin Gusti Allah.